Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya kak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tes SKD CPNS yaitu TIU dengan materinya kemampuan figural atau spasial. Kita akan melatih kemampuan kita, mengukur kemampuan kita bagaimana kita menalar melalui perbandingan gambar, ataupun mengukur kemampuan kita untuk melihat perbedaan beberapa gambar, atau mengukur kemampuan kita dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Semangat, kita mencoba. Soal pertama, kita akan menentukan gambar yang identik dengan gambar yang telah disediakan ini. Nah, coba kakak perhatikan gambarnya di sini ada yang berbentuknya belah ketupat. Kemudian ada persegi panjang, kemudian di sini ada yang berbentuk menyerupai segitiga. Nah, kalau gambarnya seperti ini, di sini ada di sini juga, ada di sini juga. Nah, maka cara mudahnya yaitu kita harus mencari gambar yang bentuknya seperti huruf L. Nah, yaitu seperti ini dia. Kita mencari gambar yang bentuknya seperti huruf L. Kalau lurus berarti bukan dia jawabannya. Nah, jadi kita bisa memilih A, B, atau C. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perhatikan bagaimana model gambarnya di sini. Nah, kita perhatikan adakah yang berdekatan yang menjadi ciri khasnya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini berdekatan dengan ini, ujung ini. Nah, berarti kita lihat, kita cari manakah jawabannya di sini. Ujung segitiga ini berdekatan dengan ujung segi 4 di sini. Manakah jawabannya? Kalau ini ujungnya tidak berdekatan dengan ini, berarti bukan jawabannya. Kalau ini ujungnya juga bukan berdekatan dengan ini. Nah, berarti otomatis jawabannya di sini adalah A, karena ini ujungnya berdekatan dengan ini. Nah, jawabannya A. Oke. Selanjutnya soal kedua. Nah, pada soal yang kedua ini kita perhatikan di sini gambar setiap sisi kubus. Nah, gambar setiap sisi kubusnya kita perhatikan di sini. Kalau ini garis diagonalnya yang ada segi 4 di tengah-tengahnya, dia ujungnya di sini berkaitan dengan yang ini. Nah, berkaitan dengan yang ini. Tentunya kita harus mencari gambar yang ujung ini berkaitan dengan yang ini. Nah, maka kita harus perhatikan kalau yang A, ujung garis diagonal ini tidak berdekatan, berarti dia bukan jawabannya. Kalau yang B, yang ini juga tidak berdekatan ujungnya. Nah, kalau yang C, nah dia berdekatan. Nah, ini bisa menjadi acuan kita untuk memilih jawaban. Nah, kalau yang D juga dia berdekatan. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan lagi. Kita lihat gambar segitiganya. Gambar segitiganya tidak ada yang berhubungan. Nah, cuman ujung segitiga ini sejajar dengan yang ini. Nah, sejajar, bukan dia berdempet ya, sejajar. Nah, kita perhatikan. Kalau yang D, dia sudutnya ini berhubungan, berarti bukan jawabannya. Kalau yang C, nah, kita perhatikan ini sama dengan gambar yang telah disediakan. Ujungnya ini, nah, sejajar yang ini. Nah, berarti ini adalah jawabannya C. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga kita perhatikan gambarnya. Di sini disediakan gambar pada sisi kubusnya. Di sini juga ada gambarnya. Di sini juga ada gambarnya. Nah, berarti di sini kita tinggal mencari cara mudahnya, yaitu gambarnya polanya seperti ini. Nah, jadi polanya di sini ada gambar, di sini ada gambar. Nah, manakah dia?
Nah, kita perhatikan kalau yang ini, dia tidak berbentuk seperti ini. Ini gambar, ini bisa juga gambarnya. Ini juga jauhan gambarnya. Berarti bukan itu gambarnya. Kalau yang B, nah, bisa menjadi pilihan jawaban kita. Nah, dia di sini, jadi dia tuh berdekatan seperti ini. Nah, berarti itu bisa menjadi pilihan jawaban kita. Kalau yang C, dia di sini berjauhan dengan ini. Berbentuknya seperti ini, berarti bukan. Kalau yang ini lurus, berarti bukan. Nah, kita dengan mudah bisa menjawab bahwasanya jawabannya adalah B. Nah, itu cara mudahnya kita menjawabnya. Nah, sekarang kita menentukan gambar dari jaring-jaring yang telah disediakan. Kalau tadi kita menentukan jawabannya berupa jaring-jaring, kalau sekarang kita menentukan gambar dari jaring-jaring ini. Nah, kita perhatikan di sini jaring-jaringnya. Nah, kita perhatikan ukurannya setiap sisinya. Nah, ini ukurannya sama dengan ini. Nah, kalau ini sama dengan ini. Ini sama dengan yang ini. Nah, otomatis gambar bentuknya tidak miring. Tidak ada yang berbentuk segitiga. Nah, otomatis jawabannya di sini antara yang B dengan yang D. Nah, kita perhatikan lagi. Bentuknya apakah sama sisinya di sini? Tidak. Kalau sama sisinya semuanya, ukurannya, panjangnya, berarti jawabannya D. Kalau ini tidak sama, berarti jawabannya adalah B. Nah, soal yang kelima. Nah, di sini sudah disediakan gambar. Nah, kita akan menentukan jaring-jaringnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau gambarnya seperti ini, nah, dia menyerupai seperti ini, maka kita mencari jaring-jaring yang gambarnya polanya seperti ini. Nah, kalau ini dia lurus, berarti bukan. Kalau ini bisa menjadi pilihan jawaban kita, karena bentuknya seperti ini. Kalau yang C, dia lurus, berarti bukan. Kalau yang D, dia bentuknya juga seperti ini. Berarti pilihan jawaban kita antara B dan D. Nah, sekarang kita perhatikan lagi bentuk gambarnya. Nah, di sini lihat segitiganya ini. Seperti gambar panah ini. Ujung ini, nah, ujung seperti gambar panah ini, dia berhubungan dengan garis yang ada di sini. Nah, dengan garis yang ada di sini, kita dengan mudah bisa mencari apakah garisnya berhubungan dengan ujung panah atau tidak. Kalau ini, dia tidak berhubungan dengan ujung panah. Ujung panahnya di sini, berarti bukan jawabannya. Kalau yang B, nah, dia seperti ini. Berarti ini adalah jawabannya. Nah, ujung panahnya berhubungan dengan garis ini. Maka jawabannya B. Soal selanjutnya nomor 6. Nah, kita perhatikan di sini soal yang disediakan. Nah, di sini gambarnya berarti kita mencari polanya, yaitu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pokoknya ada yang berbentuk L, bisa terbalik juga ataupun ke samping bentuknya. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, berarti otomatis pilihan jawaban kita yaitu antara A, B, dan D. Kalau yang C, dia lurus, berarti bukan pilihan jawaban kita. Nah, sekarang kita lihat pola gambar setiap sisinya. Nah, kan ada 3 sisinya yang ada gambar, kita lihat polanya. Di sini, kita perhatikan yang bawah ketupat ini kan ada garis di tengah-tengahnya ini. Nah, ini berkaitan dengan seperti gambar atau simbol petir ini. Nah, dia berkaitan dengan ini. Nah, kita cari gambar seperti itu. Nah, kita cari gambar yang seperti ini. Nah, oke. Ini bisa jawab pilihan jawaban kita yang A ini. Kalau yang B, dia tidak berkaitan, tidak berhubungan, nah, tidak berdekatan. Nah, tidak berkaitan ujung ini dengan ini. Berarti bukan jawabannya yang B ini. Kalau yang D,
bisa menjadi pilihan kita karena dia saling berhubungan. Nah, ujung gambar petirnya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Kita perhatikan di sini. Oke. Nah, gambar benderanya di sini, lihat hadapannya itu menghadap ke petirnya ini. Jadi, ini juga bisa, ini juga bisa. Nah, kita lihat lagi. Petir ini, gambar atau simbol seperti menyerupai petir ini, dia garisnya ke tengah-tengah. Tengah-tengah ini, bukan ke sudut. Kalau ini, dia ke sudut. Nah, berarti bukan jawaban kita. Kalau yang D, dia ke tengah-tengah. Nah, maka jawabannya di sini adalah D. Soal selanjutnya nomor 7. Nah, di sini sudah disediakan jaring-jaringnya. Nah, kita perhatikan jaring-jaringnya. Lihat ukuran setiap sisi di sini. Nah, di sini ukurannya sama. Oke. Ini dengan ini sama. Nah, panjangnya. Kemudian dia bentuknya persegi panjang, bukan seperti persegi. Nah, berarti bukan ini jawabannya ya. Bukan D. Kalau yang C, dia seperti persegi panjang, namun dia lebarnya tidak sempit seperti ini. Itu bukan jawabannya. Kalau yang B, ini dengan ini tidak sama ukurannya. Nah, lihat ini dengan ini tidak sama kalau di sini. Nah, sementara gambar yang disediakan ini dengan ini sama ukurannya. Itu bukan B. Nah, berarti jawabannya adalah A. Soal selanjutnya nomor 8. Nomor 8 kita perhatikan jaring-jaringnya di sini. Nah, di sini jaring-jaringnya ada lubangnya atau ada cekungannya di sini. Nah, kita bisa melihat kalau yang A ini tidak ada lubangnya di sini atau tidak ada yang bagian kosongnya. Berarti bukan jawabannya. Nah, kalau yang selanjutnya kita perhatikan jaring-jaringnya di sini. Ukuran ujung ini dengan yang ini tidak sama panjangnya. Yang ini dengan yang ini tidak sama panjangnya. Berarti jawabannya bukan yang ini. Bukan yang ini jawabannya. Nah, selanjutnya pilihan jawaban kita bersisa B dan C. Nah, kita perhatikan lagi gambarnya di sini. Nah, berarti di sini ada 3 sisi. Nah, sisi yang ini menjadi sisi bagian atas. Nah, kita lihat kalau di sini dia lurus. Nah, ini sisi atasnya ya, yang B ini. Kalau ini dia jadinya miring. Nah, ini bukan pilihan jawaban kita. Nah, kalau yang ini dia lurus sama dengan yang ini. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Nah, kita perhatikan di sini gambarnya. Nanti kita akan mencari jaring-jaring kubus yang bentuknya gambarnya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat kalau asalnya yang A ini gambarnya lurus, tapi bukan jawabannya. Kalau yang B ini juga lurus, berarti bukan jawabannya. Pilihan jawaban kita antara C dan D. Nah, kita bisa melihat selanjutnya gambar pada sisi yang di sini. Nah, seperti gambar bulan ini, dia itu berhadapan dengan garis ini. Nah, maka kita bisa mencari gambar bulan yang berhadapan dengan yang garis ini. Kalau yang C, nah dia berhadapan. Ini bisa menjadi pilihan jawaban kita. Nah, kalau yang D,
dia tidak berhadapan dengan garis ini atau tidak berhubungan dengan garis ini. Garisnya ke sini, sementara gambar bulannya di sini. Berarti bukan jawabannya. Di sini jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, nomor 10. Pada nomor 10 disediakan jaring-jaringnya seperti ini. Nah, cara kita untuk menentukan jawabannya, kita lihat dulu sisi kiri dan kanannya. Nah, sisi kiri dan kanannya di sini, dia bentuknya seperti ini. Dia miring, kemudian lurus. Kalau yang ini, dia juga miring, kemudian dia lurus. Nah, kita perhatikan, kalau yang ini dia lurus, berarti bukan jawabannya. Kalau yang ini, bentuknya seperti ini, berarti bukan jawabannya. Kalau yang ini, bisa menjadi pilihan jawaban kita, karena dia gini, kemudian gini. Ini juga bisa menjadi pilihan jawaban kita. Miring, kemudian lurus. Nah, jadi pilihan jawaban kita bersisa C dan D. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melihat bagaimana bentuknya. Kalau yang D, dia ada sisi lurusnya ke atas. Nih, ada sisi lurusnya ke atas. Kalau yang C, dia tidak ada sisinya di sini. Nah, kita perhatikan jaring yang tersedia lagi. Jaring yang tersedia, nah, di sini ada sisi yang disediakannya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah D. Nah, maka seperti itu jawabannya, cara kita menyelesaikannya. Baiklah kakak-kakak, itu adalah sedikit pembahasan kita mengenai kemampuan figural. Nah, kedepannya saya juga akan berbagi mengenai materi-materi lainnya ataupun masih dengan materi kemampuan figural. Nah, semoga materi pembahasan ini bermanfaat bagi kakak, dapat mengembangkan pola pikir kakak, dapat menjadi gambaran bagi kakak untuk menyelesaikan soal figural atau spasial ini. Nah, terima kasih. Menjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.